Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi sama aku Nafila. Nah, di sini aku bakal ngebahas software testing white with black box. Yang pertama itu apa itu software testing? Software testing itu merupakan proses evaluasi atau suatu perangkat lunak untuk memastikan bahwa hasil pengembangan sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan dan berfungsi sebagaimana mestinya. Nah, tujuannya itu untuk mengidentifikasi bug atau kesalahan antara perilaku yang diharapkan dengan perilaku yang sebenarnya dari perangkat lunak. Nah, mengapa software testing itu penting dalam pengembangan software? Nah, software testing itu sangat penting untuk pengembangan software. Nah, yang pertama ini untuk membantu mengidentifikasi atau memperbaiki kesalahan dalam perangkat lunak. Karena pengembangan perangkat lunak itu melibatkan berbagai tahap, dan setiap tahap memiliki potensi untuk memasuki kesalahan atau cacat. Nah, software testing ini memungkinkan tim pengembangan untuk mengidentifikasi masalah ini yang dapat mengurangi resiko kegagalan produk ketika sudah dalam tahap produksi. Selanjutnya, software testing juga mendukung validasi dan verifikasi perangkat lunak. Nah, dengan melakukan pengujian, kami dapat memastikan bahwa perangkat lunak tersebut memenuhi persyaratan fungsional dan non-fungsional yang telah ditetapkan. Nah, ini membantu memastikan bahwa perangkat lunak sesuai dengan harapan pengguna dan pemangku kepentingan. Dan yang terakhir itu, software testing juga memastikan bahwa perangkat lunak tetap berfungsi dengan baik setelah perubahan atau penambahan fitur. Nah, contohnya pada tim kami, pada website pemasaran dasar kelas itu, guna mengandalkan platform tersebut untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Jadi, jika terdapat bug dalam perangkat lunak, ini dapat mengakibatkan kerugian finansial dan menurunkan kepercayaan pelanggan. Sebagai contohnya itu, jika sistem pembayaran tidak berfungsi dengan baik dan terdapat kesalahan transaksi, pelanggan dapat kehilangan kepercayaan pada keamanan website dan beralih ke layanan yang lain. Kemudian, software testing itu memastikan bahwa seluruh fungsi dan fitur dari website tersebut itu berjalan dengan baik. Misalnya dalam website pemesanan, pengguna harus dapat menemukan informasi dengan mudah, melakukan pemesanan dengan lancar, dan menerima konfirmasi secara akurat. Nah, testing itu membantu mengidentifikasi potensi masalah seperti tautan yang rusak, formulir yang tidak berfungsi, atau konfirmasi pesanan yang tidak dikirimkan. Nah, selanjutnya itu perbedaan white box dan black box. Nah, white box itu dilakukan dengan memahami dan menguji internal struktur, logika, dan algoritma dari perangkat lunak yang diuji. Nah, tester yang melakukan white box testing itu memeriksa kode sumber, arsitektur, dan desain aplikasi. Tujuannya itu untuk memastikan bahwa setiap bagian dari kode itu sesuai dengan spesifikasi dan mencakup semua kemungkinan. Nah, kemudian black box itu dilakukan tanpa memperhatikan struktur internal atau logika dari perangkat lunak yang diuji. Nah, penguji itu hanya berfokus pada input yang diberikan dan output yang dihasilkan tanpa memahami bagaimana proses di dalamnya berlangsung. Nah, tujuannya itu untuk mengevaluasi fungsi-fungsi atau fitur aplikasi. Ini merupakan software testing life cycle. Nah, nanti aku akan menjelaskan bagaimana cara melakukan software testing dengan black box dari tahap requirement analysis hingga test result reporting dengan equivalence partitioning, boundary value analysis, cause effect graph, dan error guessing test case. Nah, ini merupakan contoh dari kelompok kami. Requirement analysis itu yang pertama ada create account, fitur untuk membuat akun, sub fiturnya create account. Nah, login untuk melakukan login jika ingin melakukan pemesanan. Nah, homepage itu melihat halaman utama dengan fitur. Jadi di website kami itu ada fitur about, service, theme, pricing, dan contact. Selanjutnya, pricing itu buat uh, membeli apabila pelanggan ingin melakukan pembelian. Nah, payment-nya itu melakukan pembayaran jika sudah melakukan booking, kontak membuat pertanyaan terkait website, dan logout
dan fitur pengingat. Nah, misal kalau pelanggan ingin logout, terus ingin mengingat akunnya, bisa langsung di checklist. Jadi, jika pelanggan ingin login lagi, pelanggan tidak harus memasukkan nama dan passwordnya lagi. Nah, selanjutnya ada use case list. Ini merupakan use case list dari tim kami, yaitu tim 4. Yang pertama, ada pelanggan membuat akun jika belum mempunyai akun. Pelanggan melakukan login jika ingin melakukan pemesanan. Pelanggan melakukan pemesanan baik booking service AC dan booking sel AC. Admin mengelola order list untuk mengonfirmasi pesanan. Pelanggan melihat halaman list pemesanan untuk melihat barang yang sudah dipilih lalu melakukan pembelian. Pelanggan menginput nama, email, subject, message pada fitur kontak untuk mengajukan pertanyaan. Lalu pelanggan bisa melakukan logout jika sudah selesai melakukan pemesanan. Nah, ini merupakan equivalence partitioning. Nah, ini merupakan suatu metode dalam pengujian perangkat lunak yang digunakan dalam pendekatan black box testing. Nah, tujuannya itu untuk mengurangi jumlah kasus pengujian yang diperlukan sambil tetap memberikan cakupan yang memadai. Nah, ide dasarnya adalah membagi rentang input yang mungkin menjadi beberapa kelompok setara atau ekuivalen dan kemudian hanya menguji satu representatif dari setiap kelompok tersebut. Nah, ini merupakan contoh equivalence partitioning dari kelompok kami, yaitu saat menginput harus ada angka dan huruf awal kapital. Jadi, jika pengguna tidak memasukkan angka dan huruf kapital di awal saat login, saat create account, itu pengguna tidak bisa masuk ke website tersebut. Nah, selanjutnya ada boundary value. Ini merupakan teknik pengujian black box yang digunakan untuk mengidentifikasi bug atau kesalahan batas di sekitar nilai input. Nah, teknik ini berfokus pada pengujian pada nilai tepi atau nilai batas suatu rintang untuk mengevaluasi apakah perangkat lunak dapat menangani dengan benar. Nah, ini umumnya digunakan pada variabel numerik, tanggal, dan input yang memiliki rentang nilai terdefinisi. Contohnya itu pada bagian upload bukti pembayaran size maksimal 2 MB. Nah, jadi di website kami kan merupakan pembelian sama service. Nah, jika pelanggan ingin membeli AC dan mengupload bukti pembayarannya, jika size-nya melebihi dari 2 MB itu tidak akan bisa. Jadi pelanggan bisa mengecilkan size-nya dulu, baru pelanggan bisa masukkan bukti pembayaran. Cause Effect Graph. Ini juga dikenal sebagai Decision Table. Merupakan salah satu teknik desain tes dalam pengujian perangkat lunak, terutama dalam konteks black box. Nah, teknik ini membantu mengidentifikasi dan merancang skenario uji berdasarkan hubungan antar kondisi input dan output suatu sistem. Nah, contohnya itu jika upload file bukti pembayaran tidak sesuai dengan yang ditentukan, maka tidak bisa terupload. Nah, ya, sesuai yang tadi, jika bukti pembayarannya itu nggak sesuai atau misalnya melebihi size atau salah mengirim bukti pembayarannya itu, maka di website kami tidak bisa terupload. Selanjutnya error guessing test case. Ini mengacu pada pendekatan di mana pengujian dilakukan berdasarkan intuisi, pengetahuan, dan pengalaman para pengujian untuk mengidentifikasi dan menangkap bug atau masalah yang mungkin muncul. Nah, ini merupakan pendekatan informal dan subjektif yang bergantung pada keahlian dan pengalaman tim pengujian. Nah, contohnya itu ada persyaratan bahwa login dahulu sebelum memesan atau servis AC. Nah, jika pengguna ingin memesan atau menservis AC mereka, mereka harus login dulu di dalam website tersebut. Nah, jika mereka tidak login dulu, mereka tidak bisa memesan atau menservis AC-nya. Apa yang terjadi jika melakukan pemesanan atau servis AC sebelum login? Nah, seperti yang saya sudah bilang tadi, jika pengunjung atau customer tidak melakukan login, maka mereka tidak bisa memesan atau menservis AC. Apa yang terjadi jika login tanpa memesan servis AC?
Nah, jika customer sudah login tapi tidak memesan nanti service AC itu nggak apa-apa. Mereka bisa melihat-lihat web kami itu isinya apa aja. Apa yang terjadi jika memesan atau service AC mampu belum mendaftar. Nah, sama seperti login tadi, eh, pastinya ya, kita jika ingin masuk ke web atau apalagi kalau ingin membeli sesuatu barang di web itu pasti harus create account sama login dulu. Jadi sebelum customer memesan atau mau servis ASAN mereka harus login dan mendaftar dulu. Nah, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.